Selamat pagi, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya John Alan di acara John Alan Business Talk. Baru saja saya selesai melakukan meditasi. Tubuh saya terasa sangat rileks. Teman-teman, saat ini tubuh kita sangat butuh relaksasi. Tujuannya agar pikiran kita fokus kepada tujuan dan target. Jadi ingat teman-teman, bukan cuma dunia usaha saja yang butuh relaksasi pada saat ini. Nah, pagi ini saya mencoba berbagi tips kepada teman-teman bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, kalau diibaratkan dalam sebuah pertandingan olahraga teman-teman, jadi saya coba mengibaratkan ini dalam sebuah pertandingan olahraga. Jadi teman-teman harus perhatikan 3 hal. Ingat ya teman-teman, 3 hal. Yang pertama, kita harus kenal siapa kita sebelum kita bertanding. Yang kedua, kita harus kenal lawan kita. Yang ketiga, di mana arena ini akan diadakan. Ya, saya ulang ya, 3 hal teman-teman. Kita kenali diri kita kenal lawan kita tahu di mana pertandingan akan diselenggarakan. Nah, kalau dalam dunia usaha, kenal diri itu artinya kita harus tahu tentang produk kita teman-teman. Ya, kita tahu keunggulan, keunikan produk kita dan bagaimana cara pelanggan mendapatkan produk kita dan serta cara metode pembayaran untuk produk kita. Nah, yang kedua, kita kenali lawan kita. Dalam hal ini lawan transaksi kita. Ya, apa saja sih yang pelanggan butuhkan dari kita? Contohnya, yang pertama, kecepatan atau respon cepat. Yang kedua, ketersediaan barang. Yang ketiga, kemudahan untuk pelanggan mendapatkan barang. Nah, tadi kalau saya ulang ya, yang pertama kecepatan atau respon cepat. Belakangan ini banyak industri yang berjalan dengan sistem online. Nah, pelanggan sangat butuh respon yang cepat dari kita sebagai penjual. Nah, yang kedua tadi ketersediaan barang. Begitu kita beriklan, kita berpromosi di Instagram, di Instastory, tapi ketika pelanggan membutuhkan, ternyata barang kita kosong. Artinya tidak dapat terjadi penjualan. Dan yang ketiga, kemudahan. Nah, kita juga harus memberikan kemudahan di mana pelanggan bisa dapatkan produk kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang poin kedua tadi, kenali lawan. Nah, yang poin ketiga tentang di mana pertandingan arena ini akan diselenggarakan. Dalam hal ini kita bicara sistem. Apakah sistem ini online atau offline penjualan kita? Kira-kira seperti itu. Kalau dalam sebuah pertandingan, arena itu sangat menentukan secara psikologi pemain. Contohnya kalau kita ketahui dalam sebuah pertandingan bulu tangkis atau sepak bola, seringkali orang sebelum menganalisa, mereka akan bertanya, kira-kira pertandingannya diselenggarakannya di mana ya? Ketika di lingkungan kita sendiri, tentunya akan membuat rasa percaya diri atau keyakinan kita sendiri lebih bertumbuh dan lebih yakin. Tapi ketika diselenggarakan di tempat lawan kita, tentu akan membuat diri kita sedikit lebih dalam artian persiapannya, kita harus mempersiapkan diri dan perjalanan serta kondisi yang benar-benar mungkin 2 kali lipat lebih banyak dibanding kalau diselenggarakan di tempat kita. Nah, dalam hal ini offline dan online kalau di dunia usaha. Jadi ketika kita offline, kita dapat mempersiapkan tenaga pemasaran untuk melayani pelanggan. Ya, tapi ketika kita online, ya, kita akan dengan bantuan alat-alat komunikasi seperti handphone untuk memasarkan. Namun kita juga harus mempersiapkan, kita harus ingat teman-teman. Dalam hal ini, ya, kita harus mempersiapkan tenaga untuk melayani penerima order. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan tenaga juga untuk melakukan packaging atau repackaging. Ya. Jadi kalau secara jumlah
tenaga kurang lebih offline dan online sama. Mungkin di dunia usaha offline sekarang mungkin lebih sedikit karena regulasi pemerintah, pembatasan sosial, sehingga tidak bisa banyak tenaga pemasar kita yang hadir di toko untuk melayani. Nah, sedangkan online bukan berarti kita lebih simple, tapi tidak juga. Kita butuh tenaga untuk menerima order, melakukan packaging, yang ketiga bahkan mungkin delivery ketika kita tidak menggunakan jasa delivery online lainnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, 3 tips dari saya hari ini. Yang pertama, kenali diri kita, yang kedua, kenali lawan kita, yang ketiga, kita harus tahu di mana. Ya, dalam hal ini usaha kita sistemnya offline atau online. Nah, seringkali teman-teman, yang ketiga sedikit saya ulas, seringkali kita merasakan usaha online itu mudah, simple, kita dapat menjalankannya di rumah sambil ngurus rumah dan lain sebagainya. Tapi tidak sesimpel itu. Sebenarnya pelanggan butuh kecepatan respon yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi kalau bisa kita responlah dengan baik dan tepat. Nah, demikian tips hari ini dari saya. Untuk mendapatkan tips penjualan berikutnya, bisa ikuti, share, like, dan subscribe channel YouTube di bawah ini, John_Alan21. Terima kasih, semangat pagi.